tengah masyarakat ini adalah phishing atau QR phishing begitu. Apakah Anda lihat modus penipuan seperti ini berbeda dari penipuan-penipuan lainnya yang sudah ada sebelumnya begitu, dan bagaimana masyarakat harus bersikap apabila sudah terlanjur juga masuk ke dalam link QR ini? Ya, sebenarnya QR link ini merupakan kejahatan yang sudah ada juga sebelumnya, tetapi karena memang maraknya penggunaan QRIS di Indonesia, itu juga dimanfaatkan akhirnya oleh pelaku untuk mengecoh para pengguna QR-nya untuk dapat mengalihkan transaksi mereka itu ke pihak para pelaku. Nah, kalau yang sudah terlanjur ataupun pernah mengakses ini ataupun sedang mengakses QR code yang dimaksud, ya biasanya itu kita harus memastikan apakah apakah QR yang kita masukkan itu adalah sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Alias, alias kita harus memverifikasi, mengkonfirmasi QR code tersebut sebelum kita memastikan konfirmasi final di kris kita tadi. Nah, QR code phishing ini memang dan juga ada QR code yang phishing berupa QR code tapi dalam bentuk tetap merupakan phishing link karena phishing linknya dibungkus dalam sebuah QR code. Jadi terkesan tidak terdeteksi oleh software anti malware, antivirus maupun oleh browser kita. Akhirnya masyarakat dengan mudah masuk sebuah link tertentu, link phishing dengan QR code. Ini kalau sudah masuk, sebenarnya phishing link itu kalau hanya kita mengklik sekali dan kita tidak merespon apapun, tidak lakukan apapun yang diminta di situ, itu kita masih aman. Jadi kalau kita sudah terlanjur mengklik ataupun melakukan foto QR code dan mengikuti link yang ada, itu pastikan kita tidak melanjuti atau memastikan link tersebut memang valid atau tidak, memang resmi atau tidak. Biasanya kelihatan kok di link aslinya itu bisa kebaca sebuah URL linknya itu apakah URL link yang memang asli atau tidak, atau dengan mudah caranya adalah copy paste sebuah link yang kita dapatkan dari QR code tadi, lalu kita masukkan ke Google. Nah, memastikan apakah link tersebut sudah pernah ada kejadian phishing link ataupun mengandung malware tertentu atau tidak. Demikian, Mbak. Baik, tapi Pak Ruby, sebesar apa potensinya link QR ini bisa mengambil data dari ponsel kita? Selama QR link tersebut udah diklik, lalu kita melakukan proses atau melanjutkan proses yang diminta di link tersebut, itu data pribadi kita bisa terambil. Baik dengan cara manual mengisi form tertentu yang dia minta oleh pelaku, ataupun misalnya kita disuruh mendownload sesuatu dan sebenarnya aplikasi yang kita download dan kita harus install di handphone kita nantinya itu merupakan sebuah malware ataupun sebuah spyware. Akhirnya data-data pribadi kita bisa terambil, bahkan sampai OTP kita pun bisa terbaca oleh pelaku. Nah, itu yang paling ekstrim bisa terjadi dengan data-data pribadi kita. Nah, setelah data-data pribadi kita bisa didapati oleh pelaku dengan cara itu otomatis pelaku bisa melakukan kegiatan kriminalnya dengan menyesuaikan dengan data-data korban tadi. Demikian, Mbak. Baik, kita beralih lagi ke Pak Aldi. Pak Aldi, terkait dengan modus penipuan phishing ini, apa saja tuntutan hukum yang mungkin bisa dihadapi pelakunya di pengadilan nanti? Ya, sebenarnya untuk tuntutan hukum di proses pidana ya, Mbak ya, itu sama aja di semua perkara penipuan ya, yaitu yang jadi utama ya pasal 378 itu mengenai penipuan. Tentu pihak kepolisian juga bisa akan menelusuri lebih lanjut lagi apakah bisa dikenakan lagi pasal-pasal berikutnya, yaitu pasal pencurian, pasal 362 atau pasal penggelapan misalnya, pasal 372. Nanti kalau pihak kepolisian merasa nyaman untuk mengenakan 3 pasal itu sekaligus, nanti para pelaku ini bisa dikenakan kumulatif hukuman dari 3 pasal ini.